Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati dengan NIM C1K019062. Di sini saya akan membacakan resum materi bakteri dan jamur. Yang pertama, teknik diagnosis pada ikan. Dalam mendiagnosis ikan yang telah terinfeksi oleh penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur, tentu memerlukan tindakan yang lebih tepat untuk mengetahui ikan yang sedang dibudidayakan terinfeksi oleh jenis bakteri dan jamur seperti apa, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan proses penyembuhannya. Bakteri adalah mikroorganisme yang berukuran kecil yang memiliki sifat parasit yang dapat menyerang ikan ataupun udang, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan atau udang. Sedangkan jamur merupakan organisme eukariotik dan tidak berklorofil yang dapat menyebabkan infeksi penyakit pada ikan dan juga udang. Teknik diagnosis pada ikan yang terserang penyakit yaitu dengan cara melakukan anamnese, yang dimana harus mengetahui sejarah ikan yang sakit ataupun mati. Kemudian dilakukan sebuah pengamatan terhadap ikan yang sakit atau mati yang terhadap kondisi faktor-faktor lingkungannya. Yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan klinis dan patologis di lapangan serta dilakukan diagnosis terhadap ikan ataupun udang yang terinfeksi oleh bakteri. Diagnosis pada ikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu diagnosa jelas, yang dimana sudah mengetahui dengan jelas jenis penyakit yang menyerang ikan maupun udang. Diagnosa sementara artinya jenis penyakit yang menyerang ikan ataupun udang tersebut belum jelas. Dan tidak ada diagnosa, artinya ikan atau udang tidak terserang oleh penyakit. Pada diagnosa sementara dilakukan pengambilan atau penyiapan yaitu parasitologis, hispatologis, bakteriologis, imunoserologis, virologis, mikologis, biologi molekuler, dan elektron mikroskopis. Yang selanjutnya dilakukan etiologi diagnosa penyebab penyakit ikan ataupun udang tersebut. Penyakit pada ikan terdiri dari 2 macam, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan infeksi pada ikan dan penyakit non-infeksi. Penyakit yang menyebabkan infeksi dapat menularkan penyakit pada organisme lain, berbeda dengan penyakit non-infeksi yang tidak dapat menyebabkan penularan pada ikan. Penyakit infeksi pada ikan dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur. Akan tetapi yang paling umum penyakit pada ikan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Sedangkan pada penyakit non-infeksi dapat disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti terjadinya perubahan salinitas air, perubahan suhu air, pH terlarut asam atau basa, kerusakan mekanis, kekurangan O2 dalam air, polusi, dan terdapat zat beracun, serta pestisida. Dapat disebabkan juga oleh pakan yang buruk, genetik, dan hama yang dapat membawa organisme penyakit, mengganggu ikan sehingga ikan menjadi stres dan terluka, serta merusak kolam atau wadah pemeliharaan. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yaitu Bacterial Kidney Disease, Enteric Red Mouth Disease, Nocardiosis, tuberkulosis, pasteurosis, dan red spot disease atau bintik merah yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang hampir seluruh tubuh ikan seperti badan, sirip, insang, dan ekor ikan. Sedangkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur yaitu Aphonomycosis, Branchiomycosis, Epizootic ulcerative syndrome, sandpaper disease, swing disease, dan lichioponosis yang dapat menyebabkan ikan kehilangan nafsu makan dan menderita anemia. Jika setelah selesai dilakukannya teknik diagnosis pada ikan, selanjutnya dengan melakukan treatment pada media kultur agar media yang digunakan pada saat melakukan budidaya ikan maupun udang bersih dan terhindar oleh adanya bakteri dan jamur yang dapat menyerang ikan ataupun udang tersebut.
Treatment atau perawatan pada media kultur dapat dilakukan dengan menggunakan filtrasi berupa filter pasir atau kersik dengan ukuran 5 mikron, menggunakan media yang banyak mengandung bahan organik dengan ditreatment memakai bahan karbon aktif, dan treatment akhir bisa berupa UV sterilizer, klorinisasi atau sterilisasi. Sterilisasi dilakukan untuk membunuh semua bentuk mikroorganisme yang hidup pada media kultur. Pada pola pertumbuhan terbagi atas 5 bagian, yaitu lag atau education phase, yang pada umumnya terjadi ketika kultur dipindahkan dari kultur agar ke kultur cair atau di awal inokulasi. Klorinasi adalah sebuah proses pemberian klorin ke dalam air yang telah menjalani proses filtrasi. Klorinisasi yang dilakukan lebih efektif digunakan pada media kultur skala massal dengan pemberian dosis normal 1-3 ppm, tetapi kadang perlu diberikan 20-25 ppm agar dapat membunuh protozoa. Peralatan yang digunakan dalam melakukan treatment pada media kultur yaitu dengan menggunakan peralatan aerasi yang harus terpisah untuk menghindari adanya kontaminan yang terjadi pada media kultur. Pada treatment media kultur yang dilakukan terdapat beberapa prosedur kultur yang harus dilakukan, yaitu dengan kebersihan harus selalu dijaga agar terhindar dari adanya kontaminasi bakteri maupun jamur. Semua peralatan harus sudah kering dan bersih sebelum dipakai. Setelah media kultur siap, pemupukan baru dapat dilakukan. Terdapat beberapa media kultur, yaitu seperti liquid kultur, test tube, agar slant kultur, dan agar disk kultur. Aerasi harus selalu dijaga. Wadah kultur yang berjarak sekitar 15 cm dari sumber cahaya. Kepadatan maksimum untuk 2-4 liter media kultur umumnya mencapai sekitar 7-10 hari tergantung dari jumlah inokulan, suhu, dan nutrien yang tersedia pada media kultur. Jika prosedur kultur sudah selesai dilakukan, selanjutnya melakukan prosedur pemanenan nanoplankton dan net plankton. Pada pemanenan nanoplankton yang mana tidak dapat disaring menggunakan plankton net, cara pemanenan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan bahan aluminium dan ferric chloride, sedangkan net plankton dapat disaring menggunakan plankton net. Penyelesaian masalah pada treatment media kultur yaitu jika menggunakan sistem aerasi sentral untuk beberapa ruang kultur. Perbedaan suhu antar ruang dapat menyebabkan kondensasi pada pipa ataupun selang aerasi tersebut. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan filter dan jebakan berbentuk U untuk mengumpulkan embun atau air, serta dilakukan flushing secara rutin pada selang atau pipa yang sedang tidak dipakai dengan klorin. Akan lebih ideal jika perlengkapan aerasi antar ruang kultur digunakan secara terpisah. Selanjutnya, pada sumber nutrien atau pupuk yang terkontaminasi. Pada penyimpanan pupuk yang kemasannya sudah terbuka, sebaiknya di ruang yang dingin, gelap, dan kering atau pada tempat yang tidak lembab. Apabila sekitar 5 hari media kultur tetap seperti semula atau berwarna bening, maka pupuk tersebut bebas dari adanya kontaminan bakteri dan jamur. Pada peralatan media kultur yang kotor, apabila kotoran yang ada tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan deterjen biasa, maka dapat digunakan pembersih khusus secara Alconox, larutan asam, dan kemudian harus dikeringkan. Pada kultur fitoplankton yang terlalu dekat dengan akuarium atau wadah kultur zooplankton yang lain dapat terkontaminasi melalui udara, sehingga dapat dilakukan sebuah pencegahan dengan penyekatan ruang menggunakan plastik. Gejala klinis penyakit ikan atau udang oleh jamur. Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Jika terjadi infeksi jamur pada ikan atau udang, hal tersebut merupakan penyakit yang umumnya terjadi.
Spora jamur yang banyak tersebar di kolam budidaya ikan atau udang bisa jadi hal tersebut penyebab ikan berjamur yang utama. Jamur-jamur tersebut bisa berkolonisasi dengan cepat dan menyerang ikan atau udang yang mengalami stres, cedera, ataupun sakit, dan ditambah dengan kualitas air yang buruk pada tempat budidaya ikan atau udang. Infeksi jamur bisa dikenali dengan adanya tanda-tanda pada tubuh ikan atau udang. Biasanya berbentuk warna putih dan akan berubah warna apabila keadaan ikan atau udang yang dibudidayakan semakin memburuk. Sebagian besar infeksi jamur pada ikan atau udang memang hanya menyerang jaringan luar dan juga telur-telur dari ikan maupun udang. Oleh karena itu, harus dilakukan pencegahan. Jika tidak segera diatasi dan diobati, infeksi jamur ini bisa menginfeksi dan menyerang organ dalam pada ikan maupun udang yang dibudidayakan. Langkah awal yang harus segera dilakukan selain mengobati ikan yang sakit adalah mengeliminasi segala pemicu jamur yang muncul di dalam akuarium ataupun kolam budidaya, seperti kualitas air yang buruk, kotor, ikan atau udang yang mati, atau material organik yang ada pada tempat budidaya tidak segera dibersihkan dan dibuang. Ikan atau udang akan mengalami cedera, berusia tua, atau memiliki penyakit. Kolam budidaya ikan atau udang yang sering mengalami kejadian infeksi jamur harus segera diperiksa kebersihan, filtrasi, dan kualitas airnya. Sebab jika tangki yang ada dalam keadaan bersih akan jarang mengalami infeksi jamur yang akan mengganggu pertumbuhan dari ikan atau udang yang dibudidayakan. Maka dari itu, membersihkan tangki air sangat penting untuk mencegah adanya infeksi jamur yang menyerang ikan atau udang. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan garam pada akuarium atau kolam budidaya dan alat pembersih lainnya untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang dapat menyerang ikan atau udang. Terdapat beberapa gejala klinis penyakit ikan atau udang yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama, Crayfish plaque. Jamur ini banyak dijumpai di kolam di mana proses pembusukan tanaman terjadi besar-besaran pada suhu di atas 20 derajat Celcius dan menyerang pada insang ikan atau di luar saluran daerah dan sering menyebabkan nekrosis di sekitar jaringan. Gejala klinis yang terjadi yaitu ikan menjadi lemah dan kesulitan bernafas. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang dan insang berwarna kecoklatan. Media pembawa atau inang pada gejala penyakit ikan atau udang tersebut yaitu goldfish, pike, salmonidae, common crab, atau Caprinus carpio. Negara atau daerah sebaran gejala penyakit ikan atau udang antara lain ada Jerman, India, Italia, Jepang, Poland, United States. Yang ketiga ada branchiomycosis. Penyebab gejala pada branchiomycosis sanguinis. Penyebab gejala pada ikan atau udang adalah branchiomycosis sanguinis. Gejala klinis yang terjadi yaitu bersifat perakut atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Insang mengalami nekrosis yang artinya ikan mengalami kematian sel atau jaringan karena penyakit atau cedera. Terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Media pembawa atau inangnya yaitu Caprinus carpio, Carassius auratus atau goldfish, Exos lucius atau pike, Salmonidae, Gasterosteus ascelatus. Negara atau daerah sebarannya adalah sebagai berikut: Australia, Jerman, India, Italia, Jepang, Poland, United States. Yang keempat ada epizootic ulcerative syndrome. Adalah penyakit pada ikan yang disebabkan oleh infeksi jamur parasitik Aphanomyces invadans yang sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar ataupun air payau. Gejala klinis penyakit ikan ini mengakibatkan luka, ulser, atau memicu respon granuloma, bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operculum, dan pangkal sirip renang, menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging.
luka terbuka atau borok. Media pembawa atau inang pada penyakit yaitu belanak atau mugil SP, gurame, snakehead, walking catfish, yellowfin bream. Pencegahan dan pengendalian pada populasi sulit dilakukan. Pemilihan strain resisten untuk budidaya akan lebih efektif. Dapat dilakukan tindakan eradikasi melalui pengeringan dan pengapuran kolam, pembuangan ikan liar, penggunaan bahan propilaksis, media air yang baik, perendaman air garam, disinfeksi peralatan budidaya. Penyebaran atau daerah sebarannya yaitu Australia, India, Indonesia, pada Jawa Barat, Indonesia, Madura. Yang kelima ada sandpaper disease, swing disease, dan lichoponosis. Penyebabnya itu Lichoiophonus hoveri yang merupakan protista bersel tunggal yang menempati posisi filogenetik kunci untuk memahami asal-usul hewan, memiliki dinding sel. Yang kelima yaitu sandpaper disease, swing disease, lichoponosis. Penyebabnya itu disebabkan oleh Lichophonus hoveri. Gejala klinis pada ikan yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan sehingga ikan tidak dapat beraktivitas dan mencari makan dengan baik. Terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap. Organ pada bagian dalam dipenuhi hifa. Media pembawa atau inangnya itu ada brook trout, flag tetra, rainbow trout, the Atlantic herring. Negara atau daerah sebarannya yaitu Skotlandia, United Kingdom, Sweden, United States. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.